Halo semuanya, selamat datang. Coba deh, ingat-ingat lagi. Waktu dengar kelas olahraga, apa sih yang muncul di kepala? Cuma lari-lari keliling lapangan? Atau main bola aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar total anggapan itu. Kita bakal lihat bareng-bareng kenapa pendidikan jasmani atau penjas itu sebenarnya salah satu pelajaran paling penting buat perkembangan seorang anak. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang agak mancing nih. Kelas olahraga, emangnya sama pentingnya ya sama matematika? Kayaknya banyak yang langsung jawab, ya enggak lah. Tapi, gimana kalau ternyata bukti-buktinya nunjukin aktivitas fisik itu bisa jadi sama fundamentalnya loh buat masa depan anak? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu bareng. Jadi, langkah pertama, kita harus ubah cara kita mikir dulu. Pendidikan jasmani atau penjas itu bukan cuma waktu buat main-main. Bukan sekedar istirahat dari pelajaran yang serius. Justru sebaliknya, ini tuh alat yang didesain dengan hati-hati buat pengembangan anak secara, ya, menyeluruh. Nah, ini dia nih intinya. Tujuan penjas itu bukan cuma biar anak-anak keringetan, bukan. Tapi untuk ngembangin setiap aspek dari diri mereka. Mulai dari fisiknya, cara mereka mikir, cara mereka ngerasain sesuatu, sampai cara mereka bergaul sama teman-temannya. Ini fondasinya. Dasar dari semua yang bakal kita obrolin. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat yang paling kita semua tahu deh ya. Gimana caranya penjas itu ngebangun tubuh jadi lebih kuat dan sehat. Ini kan yang paling jelas ya. Tapi, tunggu dulu. Detail-detailnya mungkin bakal bikin kamu kaget. Coba bayangin deh, aktivitas fisik itu ibarat bensinnya. Ini bukan cuma soal bakar kalori atau biar anak-anak capek loh. Tapi ini soal secara aktif membangun fondasi, dasar tubuh yang bakal mereka pakai seumur hidup mereka. Biar gampang, kita bedah jadi 3 ya. Pertama, pertumbuhan fisik. Anak yang aktif itu pertumbuhannya cenderung lebih ngebut, apalagi pas masa-masa puncaknya. Kedua, soal skill motorik. Nah, di sini mereka belajar ngendaliin tubuh mereka biar lebih pas gerakannya, lebih lincah, lebih seimbang. Dan ketiga, ini penting banget. Fungsi organ-organ di dalam tubuh, kayak jantung dan paru-paru, jadi jauh lebih kuat dan kerjanya lebih bagus. Nah, ini ngebawa kita ke satu konsep kunci, namanya sehat dinamis. Ini apa sih? Gini, ini bukan sekedar kondisi nggak lagi sakit ya. Sehat dinamis itu artinya seorang anak punya energi yang cukup buat aktivitas seharian, kalau capek cepat pulihnya, dan daya tahan tubuhnya itu kuat banget. Itulah tujuan akhir dari kebugaran jasmani. Oke, sejauh ini kita ngomongin soal fisik, soal badan. Tapi, gimana kalau ternyata manfaat terbesarnya itu justru ada di bagian tubuh yang lain? Dan otot paling penting yang dilatih di kelas olahraga, mungkin justru adalah otak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget bikin orang kaget, yaitu hubungan langsung antara gerak badan sama kemampuan otak buat mikir. Dan ini bukan cuman, oh kayaknya nyambung deh, bukan. Ini beneran hubungan sebab akibat yang jelas banget. Terus gimana cara kerjanya? Gini, ternyata ada semacam rantai domino di otak. Mulainya dari aktivitas fisik. Nah, ini udah terbukti banget bisa ningkatin kemampuan anak buat fokus atau konsentrasi. Kalau konsentrasinya udah bagus, otomatis mereka jadi lebih jago buat mecahin masalah. Tuh kan, satu rantai yang nggak bisa dipisahin. Dan efeknya itu nyebar kemana-mana loh. Mulai dari ingatan, cara mereka ngelihat situasi, sampai seberapa cepat mereka ngambil keputusan, semua fungsi penting otak ini jadi ikut keasah. Jadi, tiap kali anak mikir mau oper bola kemana, atau gimana caranya ngelewatin halang rintang, itu sebenarnya mereka lagi ngelatih otak mereka. Oke, fisik udah kita bahas, otak juga udah. Sekarang kita geser ke area lain yang nggak kalah penting. Gimana semua ini ngebangun sisi emosional dan sosial anak. Ya kan, kita hidup nggak sendirian. Dan pelajaran-pelajaran paling berharga itu justru sering kita dapat pas lagi bareng orang lain. Coba kita bandingin ya. Di satu sisi, ada anak dengan konsep diri yang lemah. Gampang cemas, gampang nyerah. Di sisi lain, ada yang konsep dirinya kuat. Bisa kerjasama, sabar, dan bisa ngontrol diri. Nah, di mana perannya penjas? Lewat kerjasama tim, lewat tantangan, bahkan lewat pengalaman menang dan kalah, disitulah konsep diri yang kuat ini ditempa dan dibentuk. Jadi ini dia nih kuncinya. Aturan main di lapangan itu bukan cuma sekedar aturan loh, itu sebenarnya cara buat nanamin sifat-sifat mental yang positif. Belajar ikutin aturan, itu ngebangun disiplin. Ngadepin lawan yang lebih jago, itu ngebangun keberanian. Belajar nerima kekalahan, itu namanya sportivitas. Setiap sesi olahraga itu sebenarnya adalah sesi latihan karakter. Nah, sekarang yuk kita satuin semua potongan puzzle ini.
Jadi jelaskan, pendidikan jasmani itu bukan cuma ngurusin satu hal aja, tapi tentang gimana semua bagian ini, fisik, otak, emosi, sosial, bekerja bareng-bareng buat ngebentuk satu individu yang utuh dan seimbang. Bisa kita bayangin, perkembangan anak itu kayak kue pie yang punya 4 potongan sama besar. Fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Nah, uniknya di sini, pendidikan jasmani itu salah satu dari sedikit banget pelajaran yang bisa nyentuh dan ngembangin ke 4 potongan itu sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pendidikan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya apa? Artinya penjas itu bukan pelajaran tambahan, bukan pelengkap doang. Ini adalah bagian inti, bagian yang fundamental. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal, tapi sekarang dengan kacamata yang baru. Pertanyaannya bukan lagi penting nggak sih kelas olahraga? Tapi pertanyaannya jadi, kalau bermain dan gerak badan itu punya kekuatan sebesar ini buat ngebentuk anak jadi lebih sehat, lebih pinter, dan lebih seimbang, gimana caranya kita bisa ngasih lebih banyak ruang untuk itu, baik di sekolah maupun di kehidupan mereka sehari-hari? Nah, itu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.